peserta program JKN. Apa saja hak Bapak Ibu semua sebagai peserta JKN? Yang pertama yaitu menentukan fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP yang diinginkan saat mendaftar. Jadi ketika Bapak Ibu mendaftar, maka Bapak Ibu berhak menentukan mau didaftarkan FKTP-nya di mana. FKTP itu adalah setara dengan puskesmas, klinik, ataupun dokter praktek perorangan. Jadi ketika nanti Bapak Ibu berobat, maka dapat mengunjungi FKTP terdaftar tersebut. Lalu yang kedua, memanfaatkan NIK sebagai identitas tunggal peserta JKN. Saat ini Bapak Ibu tidak perlu lagi khawatir untuk cetak kartu karena untuk berobat cukup menggunakan KTP saja. Lalu yang ketiga, memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban serta prosedur pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian yang keempat, mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Yang kelima, mendapatkan perlindungan data pribadi yang diserahkan kepada BPJS Kesehatan dalam rangka pendaftaran. Dan yang keenam, menyampaikan pengaduan, saran, dan aspirasi baik secara lisan maupun tertulis kepada BPJS Kesehatan. Ini jika Bapak Ibu mengalami kendala atau ada informasi yang ingin ditanyakan atau ingin memberikan saran, bisa melalui kanal-kanal layanan yang nanti setelah ini akan saya informasikan juga bagaimana cara untuk melakukan pengaduan atau memberikan saran serta juga meminta informasi terkait program JKN. Lalu selanjutnya, kewajiban Bapak Ibu sebagai peserta JKN. Yang pertama, memberikan data secara lengkap dan benar serta mendaftarkan diri sebagai peserta JKN. Lalu yang kedua, membayar iuran secara rutin setiap bulan sebelum tanggal 10. Ini baik peserta mandiri ataupun peserta PPU dan juga peserta lainnya. Semua diharapkan membayar iuran secara rutin sebelum tanggal 10 setiap bulannya. Dan yang ketiga, melaporkan perubahan data diri dan anggota keluarga apabila terdapat perubahan seperti perubahan pangkat, perubahan upah, lalu ada status pernikahan atau perceraian, adanya kelahiran atau kematian, kemudian perubahan alamat domisili atau alamat email, serta juga perubahan nomor handphone. Jadi jika ada perubahan baik itu identitas maupun data diri Bapak Ibu, silakan laporkan ke BPJS Kesehatan untuk diupdate datanya. Kemudian yang keempat, menjaga identitas peserta JKN agar tidak rusak, hilang, atau dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak. Sebagai contoh, jika identitas JKN Bapak Ibu digunakan oleh orang lain, lalu ketika orang lain tersebut meninggal, maka status JKN-nya akan tidak aktif. Nah, sehingga Bapak Ibu tidak bisa menggunakannya lagi. Oleh karena itu, jangan pernah meminjamkan identitas JKN Bapak Ibu kepada orang-orang yang tidak berhak. Jadi untuk identitas JKN ini hanya bisa digunakan oleh Bapak Ibu sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu mentaati prosedur dan ketentuan untuk memperoleh manfaat pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan, dan juga melaporkan kepada BPJS Kesehatan apabila ditemukan ketidakpatuhan pemberi kerja dalam pendaftaran peserta atau pekerjanya. Selanjutnya terkait alur pelayanan kesehatan. Alur pelayanan kesehatan yaitu secara berjenjang. Ketika Bapak Ibu mengalami sakit, maka Bapak Ibu bisa mengunjungi vaskes tingkat pertama atau vaskes primer, yaitu puskesmas, klinik, dan juga dokter praktek perorangan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, dan tentunya harus sesuai dengan yang Bapak Ibu pilih sebelumnya saat mendaftar. Kemudian Bapak Ibu berobat atau ditangani di vaskes tingkat pertama tersebut. Jika bisa ditangani, maka layanan kesehatan Bapak Ibu selesai di vaskes tingkat pertama. Namun jika ternyata Bapak Ibu memerlukan penanganan lebih lanjut di rumah sakit, maka dokter di vaskes tingkat pertama akan memberikan rujukan sesuai dengan indikasi medis ke rumah sakit. Kemudian Bapak Ibu bisa mengunjungi rumah sakit sesuai dengan rujukan yang sudah diberikan.
Ketika Bapak Ibu sudah selesai penanganan di rumah sakit, maka Bapak Ibu akan dirujuk balik atau dirujuk kembali ke vaskes tingkat pertama. Jadi jika Bapak Ibu mengalami sakit kembali, maka tetap harus melalui vaskes tingkat pertama terlebih dahulu. Lalu bagaimana jika kondisinya dalam keadaan gawat darurat atau emergensi? Maka Bapak Ibu bisa langsung ke rumah sakit. Namun untuk gawat darurat ini harus sesuai dengan kriteria kegawat daruratan, yaitu adanya mengancam nyawa, adanya gangguan pada jalan nafas, kemudian adanya penurunan kesadaran, adanya gangguan hemodinamik, serta memerlukan tindakan segera. Dan penentuan kondisi gawat darurat ini ditetapkan oleh dokter penanggung jawab pasien di rumah sakit, bukan berdasarkan penilaian dari keluarga ataupun dari pasien sendiri, melainkan harus dinilai atau ditetapkan oleh dokter penanggung jawab pasien di rumah sakit. Lalu apa saja yang perlu diketahui saat Bapak Ibu melakukan pelayanan kesehatan? Yang pertama, KTP, kartu KIS digital melalui aplikasi Mobile JKN, kartu KIS fisik, kartu JKN, kartu BPJS, kartu Askes, semuanya masih berlaku sehingga dapat digunakan untuk berobat baik itu di vaskes tingkat pertama maupun di vaskes lanjutan seperti rumah sakit. Lalu yang kedua, saat berobat, pasien diberikan waktu selama 3 hari untuk dapat menunjukkan identitas kepesertaan JKN-nya, atau kurang dari 3 hari jika pasien dinyatakan sembuh atau harus segera pulang, atau mohon maaf jika meninggal dunia. Maka identitas kepesertaan JKN-nya harus ditunjukkan sebelum dari 3 hari jika peserta sudah meninggal lebih dulu atau sudah dinyatakan sudah boleh pulang oleh dokter lebih dulu. Kemudian yang ketiga, kepesertaan JKN harus dipastikan dari awal pelayanan, sehingga pada saat registrasi harus menyebutkan bahwa Bapak Ibu ingin menggunakan layanan JKN atau sebagai pasien BPJS Kesehatan. Penjaminan menggunakan JKN tidak dapat dilakukan di tengah-tengah atau di akhir, sehingga apabila di awal telah menandatangani sebagai pasien umum, maka tidak dapat beralih menjadi mekanisme program JKN. Nah, jika Bapak Ibu mengalami kendala dalam pengurusan administrasi di rumah sakit terkait hal-hal yang perlu diketahui ini, maka boleh Bapak Ibu melapor ke petugas BPJS 1 yang ada di rumah sakit agar dapat dikoordinasikan dengan pihak rumah sakitnya. Kemudian kanal-kanal layanan. Yang pertama adalah kanal layanan secara tatap muka, yaitu ada kanal layanan kantor cabang BPJS Kesehatan. Apa saja yang bisa dilayani di kantor cabang, yaitu pendaftaran baru bagi peserta mandiri, penambahan dan pengurangan anggota keluarga, perubahan atau perbaikan data, kemudian pengaktifan atau penonaktifan WNI dari dan ke luar negeri, kemudian peralihan jenis kepesertaan menjadi peserta mandiri, lalu untuk pemberian informasi dan penanganan pengaduan serta pendaftaran rehab atau cicilan. Di kantor cabang ada juga layanan anjungan mandiri atau mungkin biasa kita kenal layanan self service Bapak Ibu. Jadi ada anjungan mandiri yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk layanan-layanan yang bisa Bapak Ibu akses secara cepat. Jadi tidak perlu lagi Bapak Ibu antri, cukup datang ke kantor cabang lalu menggunakan anjungan mandiri untuk melakukan pengecekan status peserta, pengecekan tagihan iuran, informasi virtual account, VJKN, pencarian lokasi baik vaskes dan juga kantor BPJS Kesehatan, serta perubahan data seperti perubahan vaskes dan juga perubahan kelas. Jadi untuk layanan-layanan tersebut tidak perlu lagi antri ke loket, cukup melalui anjungan mandiri yang ada di kantor cabang BPJS Kesehatan. Kemudian layanan tatap muka lainnya ada juga layanan mall pelayanan publik untuk wilayah DKI Jakarta. Ini bertempat di Jalan Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan. Mall pelayanan publik ini merupakan layanan dalam satu gedung, yang mana dalam satu gedung tersebut ada beberapa layanan dari instansi publik seperti BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja,
kantor imigrasi, kemudian layanan Samsat, dan juga masih banyak lagi layanan-layanan dari instansi publik. Kemudian layanan tatap muka lainnya ada BPJS Keliling. Ini merupakan layanan jemput bola, yang mana layanan ini seperti layanan Samsat keliling. Ada mobil BPJS kelilingnya yang akan keliling mendatangi tempat-tempat Bapak Ibu, biasanya datang ke kelurahan ataupun ke puskesmas sekitar. Pendaftaran layanan BPJS keliling bisa digunakan untuk pendaftaran peserta, lalu untuk layanan administrasi, registrasi mobil JKN, kemudian pemberian informasi dan juga layanan pengaduan. Ini yang tadi sudah saya sampaikan. Ada layanan juga petugas PPJ 1 khusus untuk permintaan informasi serta penanganan pengaduan jika Bapak Ibu mengalami kendala di rumah sakit. Jadi silahkan temui petugas PPJ 1 yang ada di rumah sakit. Namun jika petugas tersebut sedang tidak ada di rumah sakit tersebut, maka Bapak Ibu bisa cari poster yang sudah dipasang di beberapa titik di rumah sakit. Jadi setiap rumah sakit memiliki petugas PPJ 1 yang berbeda-beda. Bapak Ibu bisa temui petugasnya langsung. Namun jika tidak ada di tempat, silahkan cari posternya. Untuk petugas PPJ 1 ini tidak standby di satu rumah sakit karena satu petugas bisa memegang lebih dari satu rumah sakit. Jadi kalau memang belum bisa bertemu dengan petugasnya langsung, silahkan hubungi melalui WA ataupun telepon ke petugasnya dengan mencari poster yang sudah dipasang di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.